Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Dasar-dasar Perencanaan dan Manajemen PT Shopee International Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya, Ahmad David Naimullah dengan NIM A3401201102. Kemudian ada Faris Abdul Rafi dengan NIM A3401201085. Kemudian ada Tri Utami Puspitasari dengan NIM A3401201094. Dan yang terakhir ada Triandiaul Haq dengan NIM A3401201096. Topik bahasan yang kami bahas pada video ini yaitu yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua ada bagaimana perencanaan dan kinerja Shopee, yang ketiga ada tipe perencanaan Shopee, yang keempat ada bagaimana cara mengembangkan perencanaan Shopee, dan yang terakhir ada manajemen strategi Shopee. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu Shopee, siapa pendirinya, dan siapa yang memimpin Shopee saat ini. Nah, Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan Sea Limited yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Nah, Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dan mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil dan menjadikan Shopee pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Nah, Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Bahasan kita yang pertama yaitu perencanaan. Nah, apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah aktivitas manajerial utama yang meliputi penentuan tujuan organisasi, penetapan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi. Perencanaan dan kinerja Shopee pada era pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada meminimalkan gangguan pada operasi, kedua memastikan bisnis tetap berjalan, ketiga meminimalkan risiko penyebaran virus, keempat pengaturan pekerjaan yang fleksibel, kelima mengetahui tingkat kontak jika ada karyawan yang terpapar COVID-19 serta tindakan dari Shopee. Yang pertama, meminimalkan gangguan pada operasi. Jadi ini tuh Shopee itu berusaha untuk meminimalkan gangguan yang biasanya sering terjadi di masa tidak pandemi ya. Jadi agar di masa pandemi ini kita fokus untuk dapat bekerja tidak tatap muka gitu dari rumah, sehingga gangguan ini harus seminimalisir mungkin. Kedua, memastikan bisnis tetap berjalan. Jadi walaupun pandemi COVID-19 ini banyak karyawan yang harus kerja dari rumah, dari jarak jauh, bahkan kita saja kuliah online gitu. Jadi Shopee ini ingin tetap memastikan bahwa aplikasi serta bisnisnya itu tetap berjalan untuk melayani pelanggan. Ketiga, meminimalkan risiko penyebaran virus COVID. Jadi Shopee ini akan berusaha untuk meminimalkan penyebarannya itu dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan pada kantor dan tempat penyimpanan barang mereka. Itu salah satunya dengan penggunaan masker yang ketat, terus jaga jarak dengan kapasitas kantor yang cuma 50%, terus penggunaan hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Terus yang keempat, pengaturan pekerjaan yang fleksibel. Pengaturan pekerjaan yang fleksibel ini artinya pekerjaan yang biasa dikerjakan di kantor dapat dikerjakan di rumah atau daring gitu ya. Jadi tidak terpaku harus bekerja di dalam kantor.
Ini juga yang membuat Shopee bisa menerapkan aturan di kantor itu hanya 50% orang. Kelima, mengetahui tingkat kontak jika ada yang terpapar virus COVID-19. Jadi tingkat kontaknya itu harus dibagi-bagi, apakah dia bertemu langsung, berinteraksi langsung, sering berinteraksi intens dengan yang terpapar tersebut, atau dia hanya berinteraksinya itu sesekali. Jadi ini tuh berfungsi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi apakah kalau misalkan dia berinteraksinya intens, dia bisa dilakukan istilahnya diisolasi di rumah lah gitu. Jadi ini tuh menentukan apakah si yang terpapar itu sering berinteraksi dengan karyawan lain. Tipe perencanaan yang Shopee lakukan pertama adalah day-to-day planning atau rencana harian. Day-to-day planning adalah perencanaan yang memuat aktivitas harian dan sifatnya rutin seperti meminimalkan gangguan pada operasi yang terdapat dalam aplikasi Shopee dan beragam pelayanan yang diberikan Shopee. Yang kedua adalah strategic planning atau rencana strategis. Strategic planning adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Shopee harus memastikan bisnis yang dijalankan bisa tetap berjalan seperti memberikan fitur-fitur terbarukan yang diterapkan dalam aplikasi Shopee. Dan yang ketiga adalah short range planning atau rencana jangka pendek. Short range planning adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam masa pandemi, Shopee tetap harus berusaha meminimalisir penyebaran virus dan mengetahui tingkat kontak jika ada yang terpapar dan tindakan pencegahannya. Serta Shopee harus mengatur ulang pekerjaan mereka agar bisa tetap fleksibel dan tetap bisa menyesuaikan diri di masa pandemi ini. Beberapa cara Shopee untuk mengembangkan perencanaannya. Yang pertama, teknik pemasaran mengikuti tren. Shopee menggunakan hal-hal yang sedang viral untuk dijadikan konten pemasarannya. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih mudah ingat dengan brandnya. Yang kedua, menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculannya, Shopee memfokuskan bisnis kepada pengguna aplikasi ponsel. Brand ini lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi ini diterapkan berdasarkan riset dari eMarketer yang menyebutkan pengguna ponsel di Indonesia berkembang pesat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Ketiga, promo irit hasil selangit. Sampai saat ini, Shopee masih memberikan promo berupa gratis ongkir bagi para penggunanya. Ongkir diberikan dengan batas pembelian tertentu. Meski nominalnya tidak terlihat besar, bagi calon konsumen, gratis ongkir bisa jadi daya tarik yang memikat. Keempat, jaminan harga murah. Harga adalah faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk bisa bersaing dengan marketplace lain. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Dan yang kelima, punya target pasar yang jelas. Prioritas pasar Shopee adalah perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Berikut adalah bagaimana cara kita mengembangkan perencanaan berdasarkan faktor kontingensi dalam perencanaan manajer. Yang pertama, tingkatan manajer dalam organisasi. Tentu di dalam organisasi ada levelnya. Ada perencanaan strategik yang biasanya dikelola oleh manajemen yang lebih tinggi yaitu pimpinan, dan ada juga perencanaan operasional yang berada di level bawah seperti tingkat divisi atau departemen. Yang kedua, derajat ketidakpastian lingkungan. Jika dilihat dari sisi ketidakpastian lingkungannya, pada lingkungan yang stabil tentu perencanaan spesifik bisa kita buat. Jika kita asumsikan tidak ada perubahan-perubahan yang akan terjadi dari faktor eksternal maupun internal, maka kita menggunakan secara spesifik lebih baik. Tetapi, jika lingkungannya dinamis, terjadi banyak perubahan pada faktor eksternal maupun internal, tentu kita harus membuat perencanaan spesifik, namun tetap membuka ruang fleksibilitas. Artinya, harus ada penyesuaian jika lingkungan mengalami perubahan. Yang ketiga, panjang komitmen masa depan. Dari faktor tersebut, kita dapat menerapkan konsep komitmen.
yaitu perencanaan saat ini yang mempengaruhi komitmen masa depan harus cukup berjangka panjang untuk memenuhi komitmen tersebut. Manajemen strategi Shopee. Yang pertama, mengikuti tren yang ada. Yang kedua, banyaknya promo dan event yang menguntungkan pelanggan. Ketiga, menggunakan brand ambassador. Keempat, pembuatan event yang tidak ketinggalan zaman. Yang pertama, mengikuti tren yang ada. Seperti yang kita tahu, iklan-iklan Shopee itu hampir selalu kita merasa tidak asing gitu ya. Jadi iklan Shopee itu selalu mengikuti tren yang ada di TikTok, di TV atau dimanapun itu, agar tetap menarik pelanggan untuk melihat iklan tersebut. Jadi secara tidak langsung kita tuh merasa tidak asing, akhirnya kita wah tahu itu Shopee gitu. Yang kedua, banyaknya promo dan event yang menguntungkan pelanggan. Ini tuh yang paling digandrungi sama semua pengguna Shopee. Jadi itu tuh promonya itu bisa sangat menguntungkan karena di salah satunya itu dia bisa jadi tiap bulan. Ini 99 Super Shopping Day. 99 Super Shopping Day ini ada di bulan September. Nah, kalau misalnya di bulan Oktober, November nanti ada lagi mungkin ya. Jadi tiap bulan itu ada promo yang benar-benar menggiurkan untuk pengguna aplikasi Shopee ini. Menggunakan brand ambassador. Brand ambassador di sini digunakan itu untuk menarik para penggemar dari si brand ambassador tersebut. Jadi Shopee itu pernah menggunakan brand ambassador Blackpink, terus yang terbaru itu ini Jackie Chan, mungkin bahkan ada Tukul ya. Jadi ini tuh Shopee itu berusaha menarik semua kalangan dengan menjadikan brand ambassador dari berbagai macam public figure gitu. Yang keempat, pembuatan event yang tidak ketinggalan zaman. Jadi event itu walaupun diadakan tiap bulan, mungkin event itu tidak ketinggalan zaman. Jadi kayak terus mengikuti bulan ini ada hype yang apa, yang trending itu apa, jadi tetap terus diikutin gitu. Kesimpulannya adalah Shopee telah menyusun perencanaan dan kinerja di era pandemi. Salah satunya yaitu memastikan bisnis tetap berjalan. Shopee juga menyusun manajemen strategi agar menghasilkan kinerja yang tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.